Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 24 akan mempersembahkan video dari kasus problem solving. Yuk simak videonya sekarang. Pak Parto adalah pengusaha UMKM di bidang kuliner di kota Bandung. Ia memulai usaha kulinernya dari gerobak nasi goreng bermodalkan uang sebesar 500.000. Hanya dalam waktu 2 tahun, usaha Pak Parto berkembang dengan pesat sehingga pindah ke warung permanen yang tetap di 3 lokasi di kota Bandung. Ia telah memiliki 15 orang karyawan dan semua warungnya adalah profit dan sebagian besar pelanggannya adalah mahasiswa atau orang kantoran. Pak Parto akhirnya dikenal sebagai pengusaha UMKM yang sukses dan membuka 3 lokasi cabang. Tidak hanya itu, sejak 2018 akhir, ia membuka jalur kuliner online yang mampu berkontribusi 40% dari total bisnis kulinernya. Pak Parto telah memiliki hampir 75 orang karyawan yang sebagian besar adalah anak muda. Namun, tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun yang sangat menantang bagi Pak Parto karena profit usahanya drop lebih dari 30%. Ia kesulitan membayar sewa lokasi warung dan gaji karyawan. Ia merasa COVID-19 telah membuat kesulitan bagi bisnisnya. Ia juga mulai kehilangan pelanggan setianya lebih dari 25%. Penyebab profit Parto Kuliner menurun setiap tahunnya yaitu adalah yang pertama, faktor lingkungan. Sebelum masa pandemi pada tahun 2018, omset Pak Parto mencapai 6,2 miliar rupiah dari total bisnis yang Pak Parto miliki. Lalu omset ini turun setiap tahunnya karena adanya pandemi COVID-19. Walaupun pada tahun selanjutnya yaitu 2019, omsetnya meningkat 129 juta rupiah karena adanya jalur pembelian online yang tidak memakan biaya. Namun pada 2020 dan 2021, profitnya menurun sangat pesat. Hal ini karena adanya kebijakan PPKM dan pembatasan jam operasional usaha. Lalu penyebab kedua yaitu adalah faktor manusia. Pak Parto terus-menerus menambah karyawannya yang dimana karyawan tersebut harus digaji setiap bulannya. Selain itu, pelanggan Pak Parto yang berkurang drastis menyebabkan profit turun akibat pandemi namun tetap memperkerjakan karyawannya. Lalu faktor produk. Naiknya bahan baku di masa pandemi membuat harga makanan juga naik. Pak Parto juga sebelumnya hanya menjual nasi goreng, lalu mencoba untuk menambah daftar makanan yang ia jual tanpa melihat minat dari konsumen. Selanjutnya, faktor tempat. Nah, dari biaya operasional tempat, tentu saja Pak Parto mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menyewa tempat karena tempatnya yang strategis. Selain itu, Pak Parto juga harus membayar beberapa cabang, dan tanpa ia sadari, hal ini menghabiskan setengah dari omset Pak Parto. Pemilihan lokasi cabang yang kurang strategis juga berkontribusi pada rendahnya omset cabang. Solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Dengan cara meningkatkan penjualan online dengan bergabung sebagai seller online food melalui berbagai aplikasi dan melakukan promosi online seperti branding melalui media sosial dan diskon bersyarat seperti posting poster Parto Kuliner. Yang kedua yaitu faktor manusia dengan cara mengurangi atau menyeleksi jumlah karyawan yang produktif atau bisa mengurangi gaji per karyawan. Yang ketiga yaitu faktor produk dengan cara menambah variasi menu yang menyesuaikan tren seperti menambah menu grill ala Nusantara dan minuman boba atau kopi kekinian dan tidak menambah harga makanan namun mengurangi jumlah porsi. Yang keempat yaitu faktor tempat. Faktor tempat dilakukan dengan cara berdasarkan dari data kinerja cabang Parto Kuliner, cabang Sulanjana dan Buah Batu memiliki profit rendah. Oleh karena itu kami menyarankan agar Pak Parto menutup sementara usahanya di Sulanjana dan Buah Batu untuk meringankan biaya operasional, atau Pak Parto dapat memindahkan lokasi ke tempat yang lebih strategis dengan biaya yang lebih terjangkau. Sekian dari cerita ini kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton.